Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salamnya senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sebagai ungkapan rasa syukur pada saat dan kesempatan ini kita diberikan kenikmatan iman dan Islam, diberikan kenikmatan jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah yang Allah muliakan, pada saat dan kesempatan ini kita membuka hati, jiwa dan raga kita, serta mengangkat tangan kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita ada dua pendekatan, baik pendekatan vertikal maupun pendekatan horizontal. Pendekatan vertikal kita senantiasa disyariatkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita senantiasa melaksanakan setiap saat, paling tidak diantaranya sehari semalam 5 waktu, serta ibadah ritual vertikal lainnya yang memiliki dimensi ta'abudi. Hal ibadah merupakan sebuah ibadah yang dimana ada tujuan dan maksud, serta ada harapan yang kita ingin capai, melainkan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Maka sebelum kita meninggal, sebelum kita diambil nafas kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berupaya keras untuk menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai pada derajat ketakwaan itu butuh proses waktu serta aktivitas ibadah baik vertikal maupun horizontal. Kita tidak hanya berhenti dalam salat 5 waktu, saum di bulan Ramadan, kemudian zakat serta ibadah haji ke Baitullah, melainkan banyak aktivitas ibadah sebagai bentuk konsekuensi dari vertikal tadi, yaitu adalah ibadah horizontal, di mana kita senantiasa harus berbuat baik sesama makhluk Allah, termasuk di dalamnya manusia dan makhluk-makhluk lain. Itu adalah bagian daripada ibadah untuk mencapai pada derajat ketakwaan. Karena Allah juga mengatakan dalam firman-Nya, dalam kalamnya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Konsekuensi dari sholat itu harus tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini yang berat, yang sulit untuk kita jalankan sebagai konsekuensi sholat. Kita bisa melaksanakan sholat secara ritual mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Namun tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu tidak mudah. Salah satu di antaranya kita sering mengkhianati diri kita, mengkhianati Allah, mengkhianati sahabat kita, mengkhianati makhluk-makhluk yang lainnya. Itu adalah sebagai bentuk kita pengingkaran daripada komitmen kita ta'abudi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini sadar betul bahwa kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah harus sujud, harus ruku, harus ibadah kepada Allah. Namun ibadah ini tidak senantiasa kita dengan praktik ritual, melainkan ada nilai-nilai yang harus dapat dirasakan manfaatnya oleh diri kita, oleh orang lain, serta makhluk yang lainnya. Hari ini kita sangat mengagetkan dan mencengangkan isu lingkungan yang tak pernah reda dan tak pernah berhenti. Itu juga menjadi perhatian khusus oleh kita.
Bahkan mungkin beberapa peristiwa yang cukup memilukan dan memprihatinkan. Bandung kota kembang, kemolekan dan keindahannya cukup terkenal, namun dalam dekade ini cukup mencuri perhatian berkaitan dengan darurat sampah. Itu adalah sebagai bukti fakta dan data bahwa kita hari ini dihadapkan persoalan lingkungan, di mana itu juga kita harus memiliki tanggung jawab moral bagaimana mengimplementasikan ibadah sebagai bagian dari tanha anil fahsya'i wal munkar. Kenapa? Karena Quran surat Al-A'raf ayat 56 mengatakan wala tufsidu fil ard ba'da islahiha. Janganlah berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Itu kalimatnya merupakan kalimat nahi dalam ilmu kebahasaan. Wala tufsidu, dan janganlah berbuat kerusakan, janganlah melakukan kerusakan. La nahi, ketika dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah Sahihah menunjukkan kalimat teks sebuah perintah atau sebuah amar, maka kaidah usuliyah memberikan penegasan al-aslu bin nahyi lit tahrim. Ketika Al-Quran, ketika teks nas menunjukkan sebuah larangan atau nahi pencegahan, maka hukumnya haram. Artinya, melakukan kerusakan di muka bumi ini adalah haram hukumnya. Itu sebagai konsekuensi daripada kalimat wala tufsidu fil ard. Ketika kalimat itu menunjukkan sebuah larangan, sebuah pencegahan, maka konsekuensi hukumnya adalah haram. Ketika kita hari ini melakukan tindakan perusakan di muka bumi, baik disengaja maupun tidak disengaja, itu adalah bentuk tindakan perbuatan yang diharamkan. Dan ini ditegaskan dalam hadis hasan yang diriwayatkan oleh Malik dalam kitab Al-Muwatta. La darara wa la dirar. Janganlah membuat madarat pada diri sendiri dan membuat madarat pada orang lain. Saat ketika kita melakukan perusakan di muka bumi ini, baik di daratan maupun di lautan, disengaja ataupun tidak disengaja, itu adalah merupakan perbuatan yang membuat madarat pada diri kita dan membuat madarat pada orang lain. Termasuk bukan hanya pada manusia, termasuk makhluk-makhluk yang lain pun akan mendapatkan kemudaratan. Maka jangan aneh hari ini lapisan bumi terjadi penipisan, ozon pelindung bumi pun terjadi kebocoran akibat tindakan manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi ini. Itu adalah konsekuensi logis. Termasuk habitat ekosistem makhluk yang lain pun rusak, sehingga kita sulit untuk mendapatkan ekosistem yang baik. Ini adalah sebuah peringatan keras ketika terjadi banjir, ketika terjadi longsor, ketika terjadi bencana-bencana alam lain. Itu adalah bagian daripada konsekuensi resiko yang harus kita terima akibat perbuatan kita sebagai manusia yang mengingkari ayat-ayat Allah. Allah melarang kita, Allah mencegah kita berbuat kerusakan bumi, kita mengingkarinya. Nauzubillah subhanallahi. Bagaimana kita merasakan Bandung hari ini darurat sampah. Bahkan saya mencoba menelusuri dan memahami kenapa ini terjadi. Di situ ada hal yang cukup mendasar di antara hal yang lain. Ternyata warga masyarakat Bandung sulit memiliki kesadaran untuk bagaimana tidak berbuat tindakan pengingkaran terhadap diri kita sebagai makhluk Allah, di mana saya membaca ada sebuah data yang menunjukkan 96% kurang lebih suplai makanan yang datang ke Bandung itu datang dari luar Bandung. Artinya warga masyarakat Bandung tidak merasakan bagaimana bahan pokok makanan ini ditanam dengan baik, penghijauan dengan baik, tidak merasakan itu. Secara psikologis berat untuk memiliki kesadaran. Itu salah satu di antaranya.
Tak terbayangkan warga kota Bandung seandainya suplai dari luar daerah yang menyuplainya mengalami turbulensi makanan. Ini penting dipahami. Tidak selalu bicara ritual ibadah, salat, zakat, puasa yang kemudian tidak tanha anil fahsya'i wal munkar. Sementara sampah numpuk dan membuat ekosistem rusak dan hancur habitat manusia serta makhluk yang lainnya. Ini menjadi catatan penting bagi kita. Buat apa kita berpendidikan tinggi? Buat apa pengetahuan kita segudang dan gelar yang begitu banyak kalau kita hari ini hanya diam, tak berkata dan tak bicara persoalan lingkungan. Hadirin dan jemaah Allah muliakan. Kalimat Allah yang dalam kalamnya termasuk hadis Rasulullah mengatakan itu sebuah bentuk pelarangan. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak berbuat sekecil apapun untuk mencegah segala bentuk kerusakan di muka bumi ini. Penting kita sadari bahwa Rasulullah Muhammad SAW ada kata kunci. Paling tidak kalimatnya saya sederhanakan bahwa tanamlah benih di tanganmu sebelum kiamat datang. Artinya di situ ada upaya keras untuk kita menjaga lingkungan. Maka di sini penting kita sadari. Bukan hanya kalimat membuang sampah pada tempatnya. Karena kalau sudah ada kata atau kalimat membuang, artinya tidak ada nilai di situ. Sementara setiap yang diciptakan oleh Allah itu semuanya bernilai dan memiliki keberkahan. Hanya sayang karena kalimatnya dibuang, seolah-olah tidak ada manfaatnya. Padahal sangat begitu banyak manfaatnya. Baik sampah ini dijadikan sebagai pupuk organik cair, pupuk organik padat, termasuk ada sahabat saya membuat sebuah fermentasi dari sampah yang menjadi nutrisi buat makanan dan minuman. Artinya tidak ada sesuatu yang menjadi masalah persoalan sampah. Karena selama ini frame yang ada di kepala kita sampah ini masalah, padahal sampah adalah keberkahan. Karena Allah tidak pernah menciptakan sesuatu yang buruk, melainkan menciptakan sesuatu yang baik. Maka Allah tadi kalimatnya ba'da islahiha. Allah memperbaikinya sehingga menurunkan para nabi dan rasulnya, termasuk menurunkan segala bentuk alam semesta ini menjadi harmonis. Langit dan bumi, tumbuhan, hewan, semuanya saling memberikan kebaikan. Tapi jika kita merusaknya, maka akan saling memberi keburukan satu dengan yang lainnya. Itu adalah konsekuensi logis dalam ibadah kita. Maka ibadah kita vertikal maupun horizontal harus harmonis. Sebagaimana Allah mengatakan ba'da islahiha. Hadirin sidang jemaahnya Allah. Ya kan, pada kesempatan ini marilah kita tundukkan. Kita kaji kembali banyak hal yang salah kita selama ini memahami dan mempelajari. Penting kita jaga alam semesta ini yang sudah Allah berikan kepada kita. Bahkan tubuh kita diciptakan oleh Allah dengan baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu ada konsekuensi logis. Maka di situ kita harus berbuat baik karena kita diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang baik. Jangan rusak tubuh kita dengan sikap dan perilaku kita. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa iyaya bittaqwallah wa fazal muttaqun. Hadirin sidang jemaah yang Allah muliakan. Pada saat dan kesempatan ini ada waktu yang tepat untuk menundukkan hati, jiwa, raga, keegoan, kesombongan dan ketakaburan kita yang senantiasa tidak lepas dari kesalahan dan hilaf. Kita sebagai manusia bukan malaikat, apalagi kita Tuhan. Kita akan mengalami hilaf dan salah. Namun hilaf dan salah jangan terus diulang-ulang secara sering hingga menjadi budaya dan karakter. Maka untuk itu kita pahami betul, kita mengerti betul, kita dialogkan segala sesuatu apa yang kita ketahui, yang apapun yang kita sadari, jangan sesekali
dan terlalu kita mengkhianati nurani kita. Kita harus berbuat baik pada diri kita, berbuat baik kepada sesama manusia, berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Maka ketika kita berbuat baik pada diri kita, ketika kita berbuat baik pada sesama, berbuat baik kepada makhluk Allah lainnya, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya, jika kita melakukan kerusakan, maka akan mendapatkan keburukan yang kita dapatkan. Bahkan orang lain pun akan mendapatkan keburukannya ketika kita berbuat keburukan. Maka untuk itu kita semua sebagai makhluk Allah beribadah kepada Allah tidak hanya ritual kita secara vertikal, melainkan juga ada dampak kompensasi horizontal kita. Karena ibadah kita juga ada nilai yang harus kita dapatkan. Tidak hanya sekedar lolos terpenuhi syarat dan rukunnya, melainkan ada nilai yang kita dapatkan. Baik didapatkan hari ini saat ketika hidup, maupun kelak suatu saat setelah kita mengalami kematian. Maka jelas dan tegas Nabi Muhammad suruh kita menanam demi untuk kepentingan diri kita dan orang lain serta generasi yang akan datang. Kita menanam kebaikan itu juga adalah bagian daripada pewarisan kita untuk generasi yang akan datang. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, kita berupaya untuk menghindari segala bentuk apa yang dicegah dan apa yang dilarang oleh Allah. Dan kita juga berupaya keras untuk menjauhi apa yang dilarang dan apa yang dicegah oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka konsekuensinya kita harus taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, karena hanya Allah lah wabihi nasta'inu ala umur dunya wadin, dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan, baik hal-hal masalah persoalan dunia maupun persoalan akhirat. Maka untuk itu marilah tundukkan jiwa dan raga kita untuk memohon kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad an kulli sadatin ashabir rasul ajmin amin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jaratan bil ilmi wa jaratan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi syakaratil maut wa najatan minan nari wal afa indal hisab. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.